Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dimas di rumah, kembali lagi bersama aku Dimas Herula di channel kesayangan kita Dimas. Diskusi itu memang asik. Kali ini teman-teman kita akan bahas seru-seruan tentang mungkin ini fenomena yang sedang dialami oleh teman-teman di luar sana mungkin ya. Siapa sih yang nggak tahu suatu fenomena healing ya? Apalagi mahasiswa zaman sekarang, bukan mahasiswa aja. Seluruh anak muda zaman sekarang dikit-dikit healing lah, pusing dikit healing lah. Kita akan bahas bersama narasumber kita yang sangat luar biasa teman-teman. Untuk itu kita sambut Bapak Royan. Oke, selamat apa ya ini? Kayaknya soal masih siang ya Pak. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Sehat-sehat. Sehat, bahagia dan seterusnya. Sehat bahagia. Ya, mungkin kesibukan Bapak sekarang ini apa nih Pak? Sekarang ini saya ngajar ya, kalau rutinitas utama ngajar dan mengurus anak, mengurus anak dan keluarga. Iya. Jadi Pak, kita akan bahas suatu fenomena ya Pak, yang mungkin sekarang anak muda di luar sana tuh kayak dikit-dikit healing, tapi healing ya. Anak-anak tuh sebenarnya nggak tahu sebenarnya healing itu apa sih Pak gitu. Kadang-kadang kan sekarang healing itu ya makan, jalan-jalan, tapi sebenarnya healing itu apa sih Pak? Oke. Sebenarnya ini kita mau bicara dari mana ya? Tapi dari perspektif psikologi saja ya. Benar, sesuai dengan keahlian saya kira-kira gitu. Memang healing itu sering, mungkin 1 tahun terakhir ya, kayaknya ya. Kayaknya 1 tahun terakhir mulai familiar gitu ya, mulai sering saya dengar. Di kelas juga mulai kedengaran. Padahal saya ngajar belum lama ya, 2018 sampai 2020 itu saya belum pernah dengar anak-anak bicara tentang healing ya Pak. Tapi sekitar 2021 gitu ya, itu mulai ada tuh di kelas, Pak jangan tugas dulu dong gitu, kita butuh healing misalnya. Kok benar Pak, kok mulai ada nih istilah ini ya, ternyata itu jadi istilah tren ya, mungkin di TikTok, mungkin di sosial media yang lain. Dari situ healing itu sebenarnya kan kalau pakai bahasa sederhananya kan proses penyembuhan lah kira-kira gitu. Artinya jalan orang mengalami perubahan diri, terutama perubahan diri psikologis ya, dari yang tadinya sedih misalnya menjadi bahagia lagi gitu, kira-kira gitu. Makanya mahasiswa mungkin tugasnya bikin tertekan ya. Iya. Jangan tugas lagi Pak, jadi healing. Tapi memang kalau secara teori ini ya, sebenarnya sekaligus edukasi juga ya, teman-teman bisa akses yang namanya APA Dictionary, APA ya. Itu kamus sebenarnya yang bisa dipakai untuk mencari istilah-istilah psikologi. Salah satunya healing itu ya Pak, ada di sana ya Pak. Jadi healing itu apa? Itu sebenarnya proses, kalau bicara seriusnya tuh dia psikoterapi, itu bagian dari proses orang healing, konseling gitu. Tapi kalau bicara tren mungkin macam-macam ya, ada healing yang kemudian jalan-jalan, makan gitu, yang orientasinya semuanya dari luar gitu. Gitulah kira-kira healing, pada intinya penyembuhan, bagaimana orang sembuh gitu. Berarti semua orang itu sebenarnya bisa dikatakan bisa melakukan healing ya Pak, bukan anak muda aja sebenarnya Pak. Betul, healing dalam perspektif yang lebih luas ya bisa dilakukan semua orang, karena psikologis kita, psikis kita itu sama seperti fisik ya. Jadi bisa naik turun kondisinya. Jadi kalau fisik misalnya, kalau kita lagi lelah, kita mungkin terserang flu dan lain sebagainya. Kalau psikis, kalau kita sedang lelah itu gampang marah, gampang bad mood dan seterusnya. Gimana? Oke. Ada suara-suara sedikit ganggu konsentrasi, nggak apa-apa. Jadi apa tadi ya, bisa dilakukan. Berarti bisa dilakukan semua orang ya Pak ya. Ya tadi titik tekannya, psikis kita sama seperti fisik. Kalau terlalu capek, fisik kita kan gampang sakit. Kalau kita kurang istirahat, kita gampang kena flu misalnya. Kalau kurang istirahat, psikis kita juga gampang terserang stres misalnya, sedih, merasa lelah gitu kan, merasa badan lebih berat daripada sebelumnya gitu, enaknya rebahan aja kira-kira gitu. Jadi bisa dilakukan semua orang. Iya, jadi jangan anak muda zaman sekarang tuh kayak merasa mereka tuh yang paling butuh healing ya Pak. Ternyata semua orang tuh sebenarnya juga bisa healing ya Pak ya. Betul, saya juga butuh healing. Lalu Pak, kita menyikapi hal-hal yang seperti yang Bapak bilang, sebelumnya kan tren ini baru muncul ya Pak ya. Betul. Ada hashtag yang bilang kayak
self healing untuk menyembuhkan luka gitu Pak. Kata anak muda zaman sekarang. Itu dari kacamata seorang psikolog gimana dengan kata ini Pak? Tren self healing menyembuhkan luka katanya Pak. Self healing ya. Gangguan kondisi tekanan psikologis itu ada yang bisa diatasi sendiri. Ada yang harus ke ke orang profesional ya, ketemu psikolog lah. Atau kalau di rumah sakit ketemu psikiater, itu beda-beda. Tapi memang ada caranya, cuman tergantung bebannya ya. Saya pakai analogi sakit fisik aja kali ya. Iya Pak. Kalau kita flu, kita bisa self healing, tidur. Iya Pak, benar. Gitu ya. Tidur, besoknya Insya Allah udah aman ya Pak ya. Kalau misalnya kondisi fisiknya bagus. Tapi kalau misalnya sudah 3 hari misalnya gitu ya, baru kita datang ke klinik tuh, dikasih obat 3 hari kan? Iya Pak. Nah, kira-kira gitu. Nah, dalam kondisi psikologis juga sama. Jadi pada kondisi tertentu kita bisa self healingnya sendiri. Kan kita tuh nggak terus-terusan seneng. Pastilah ada momen-momen di mana kita stres, tertekan, merasa penuh beban gitu. Dan itu normal. Itu normal gitu. Normal ya Pak. Kamu merasa tugas kuliah beban juga ya normal-normal aja ya, Pak. Mungkin saat itu berbenturan dengan kegiatan mahasiswa yang lain itu biasa saja, dan itu bisa kita bisa melakukan self healing sendiri. Dan begini sih, tren healing juga walaupun terkesan kok sekarang anak-anak gampang dikit-dikit healing. Iya, tapi di sisi lain itu sebenarnya ini ya, meningkatnya kesadaran generasi saat ini pada kebutuhan tentang kesehatan mental, atau mereka dekat sekali sekarang dengan isu kesehatan mental, beda dengan dulu atau generasi saya lah. Generasi saya kan jauh sebenarnya, walaupun saya kuliah psikologi dulu, tapi psikologi itu di zaman saya sepertinya hanya baru dibicarakan di ruang kelas gitu. Jadi nggak banyak dia jadi informasi yang kaya sekali di luar. Tapi sekarang itu satu sisi tren healing ini positif dalam arti kepekaan orang pada isu kesehatan mental itu meningkat. Walaupun seringkali berkembang menjadi ada istilahnya penyempitan makna ya, karena healing seolah-olah harus ke Bali misalnya gitu ya, jalan-jalan, makan. Padahal banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk menurunkan tekanan yang kita lakukan. Dan tidak semua healing itu berasal dari luar. Kan kalau makan datangnya dari luar. Dari luar Pak. Jalan-jalan datangnya dari luar. Kalau dari dalam uangnya aja yang keluar. Tapi ada banyak cara healing yang bisa dilakukan dari dalam. Itu misalnya umumnya ya, ada yang relaksasi, menarik diri dulu dari aktivitas. Atau bagi anak-anak UIN misalnya ya, kalau anak-anak UIN lah, karena saya dari UIN ya, itu ada healing yang pakai spiritual, pakai sholat, zikir, itu akan membangun kekuatannya dari dalam. Tapi apakah boleh healing jalan-jalan? Ya boleh, boleh ya, nggak ada salahnya. Cuman jangan sampai dilihat dari perspektif harus jalan-jalan, harus keluar, enggak. Itu hanya satu bagian aja dari berbagai macam. Olahraga pun bisa healing. Bisa healing ya, Pak. Olahraga. Karena kan aktivitas fisik itu juga berpengaruh lah pada psikologis kita gitu. Nah Pak, kemudian nih Pak, ada juga anak-anak itu yang mengartikan healing dia tuh menjauh dari banyak orang ini Pak. Ada teman dimasuk ya healing aku tuh ya menyendiri gitu, gak pengen deket dengan banyak orang gitu Pak. Itu juga sebenarnya gak bisa dikatakan healing atau bagaimana Pak? Bisa. Jadi sama seperti apa ya, kemarin COVID ada isolasi kan? Iya Pak. Isolasi mandiri. Nah kita mungkin boleh jadi butuh ruang istirahat. Kan istirahat juga sendiri ya. Cuman ada yang ekstrim mungkin ya, healingnya sendirian naik gunung misalnya. Bahaya ya. Itu mengundang resiko. Tapi normal-normal saja. Normal. Cuman begini pertanyaannya kan, kalau kita tertekan itu mengganggu nggak dengan aktivitas kita? Misalnya gini, kita tertekan, tiba-tiba kuliah menjadi tidak termotivasi lah. Istilahnya itu mau ke kampus tuh kaki berat, kepala berat, inginnya rebahan aja. Kan kalau terus-menerus seperti itu akan mengganggu fungsi normalnya kan. Fungsi sosialnya terganggu. Nah ketika sudah sampai pada titik, wah saya kok nggak nyaman kuliah, itu memang butuh sharing. Minimal dengan teman terdekat yang dipercaya dulu. Kalau nggak ketemu jalan keluar ya carilah tenaga-tenaga profesional sekarang. Walaupun sekarang kan gampang ya, di
website apa misalnya. Iya, benar, Pak. Saya merasakan ini, ada jawabannya. Gitu. Pacar boleh nggak sih, Pak? Pacar boleh nggak sih, Pak? Boleh apanya? Tempat ceritanya maksudnya. Ya bisa, bisa. Kalau intinya sih siapapun yang aman untuk menjadi tempat cerita. Seandainya misalnya yang diceritakan itu rahasia misalnya ya bisa saja orang-orang yang dipercaya itu. Kalau anak sekarang mungkin pacar. Iya. Kalau orang tua agak jarang ya, suka curhat sama orang tua. Enggak, Pak. Kayak takut aja. Nanti malah. Iya. Tapi ada juga orang yang misalnya sharingnya dengan orang tua. Tapi siapapun sebenarnya yang enak diajak ngobrol, bisa menjaga rahasia kita. Biasanya kan kita punya sahabat-sahabat dekat. Iya. Entah itu pacar lah atau sahabat atau apapun, bentuknya, namanya, istilahnya. Itu bisa jadi sarana kita untuk, karena memang salah satu kan kalau kecelakaan fisik ada pertolongan pertama. Iya, benar. Nah, psikologis juga ada. Jadi ada psychological first aid. Salah satunya adalah kita punya ruang untuk berbagi perasaan kita gitu. Sehingga tekanannya nggak dipikirkan sendiri gitu. Kalau dipikirkan sendiri terus kitanya nggak cukup kuat informasi logis misalnya, bisa salah jalan gitu. Bisa ngebanting ya. Ya, mungkin ada cerita misalnya ya, tapi jangan ya, misalnya bunuh diri dan seterusnya. Iya. Tapi itu tekanan yang biasanya sudah sangat berat lah ya. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau ada masalah itu sebenarnya nggak perlu takut buat cerita. Betul. Juga ya, Pak ya. Bahkan harus. Bahkan kan anak sekarang tuh nggak percaya, sempat juga nanti sisanya bocor gitu, Pak. Iya benar, makanya pilih-pilih, jangan sampai curhatnya jadi story. Tapi ada juga curhat malah masukin story yang temannya ya, Pak ya. Nah, tapi Pak, menurut Bapak ya, Pak, kan anak-anak sekarang nih, mahasiswa zaman sekarang juga dikit-dikit healingnya tuh jalan-jalan, makan. Kalau Bapak punya rekomendasi nggak, Pak? Soalnya healing yang terbaik untuk kita mahasiswa itu apa sih, Pak? Gitu, biar kayak nanti biar healingnya enak gitu. Rekomendasi pasti sih sebetulnya akan sangat bergantung pada kondisi masing-masing. Satu itu. Pertama, yang paling penting itu mampu dilakukan. Mampu dilakukan dalam arti begini gampangnya. Kalau kita jalan-jalan terus, keluar uang terus. Itu yang paling sederhana. Iya, Pak. Jadi mampu nggak itu dilakukan. Yang penting tuh aksesnya mudah, kitanya mampu melakukannya. Untuk mahasiswa alternatifnya banyak tuh. Dalam perspektif yang sangat religius misalnya nih ya, healingnya kemana coba biasanya? Kemana ya, Pak? Ada yang ke masjid, ikut pengajian, itu spiritual healing. Atau ada yang sekedar olahraga, misalnya di kampus, di hari-hari kosong, olahraga. Lari di Mandalika ya, Pak? Mandalika. Jadi banyak variasinya. Kalaupun mau makan juga boleh, cuman perhatikan satu yang paling utama ya uang saku kita. Benar. Gitu kan, itu pasti kan nomor satu banget itu. Terus ya kesehatannya, yang dimakannya apa? Kalau yang dimakannya beresiko ke penyakit lain ya, kayak makan yang pedas terus ya, Pak ya. Ya itu pasti menimbulkan efek-efek samping yang lain. Terus kalau mau jalan-jalan misalnya, kemana dulu jalan-jalannya? Aman atau tidak kalau dilakukan sendiri? Misalnya naik gunung misalnya, saya mau solo solo trek ke atas. Nah itu secara fisik kita sanggup atau tidak, secara knowledge kita sanggup atau tidak. Tapi yang dekat tuh banyak, olahraga, ngaji, itu bagian dari begitu luasnya perspektif healing. Walaupun balik lagi ya, setiap orang itu punya sisi kenyamanan di mana. Baca buku juga kadang ada tuh beberapa teman yang kemudian healingnya ke perpus, dia menenggelamkan diri tuh membaca berbagai macam buku gitu, sehingga ada banyak sisi positif yang lain. Tapi harus diingat, kita tidak boleh lepas dengan dunia sosial kita gitu. Jangan healing terus, teman nggak ada gitu. Iya, Pak. Karena circle itu ya jadi social support, dan social support itu salah satu komponen penting bagi mental health ya. Karena kita gampangnya nih seringkali kita bilang kita adalah makhluk sosial, kira-kira gitu ya. Nah makanya salah satu obat penyembuhnya itu ya jadilah makhluk sosial, berinteraksi gitu ya, Pak. Minimal ngobrol-ngobrol dengan ibu kantin juga kan, itu bisa menurunkan istilahnya. Lagi mumet nih,
makan sambil ketemu, hihi, ketawa, Iya, itu iya, bisa Pak. mengurangi. Berarti nggak harus mahal gitu ya Pak? Ya, Enggak, prinsipnya nggak harus mahal. Kalau memang betul-betul butuh bantuan, barulah datang ke puskesmas mungkin. Kalau ada tenaga psikolognya, bisa datang ke puskesmas. Gratis kan, BPJS. Benar Pak. Gratis banget lah. Jadi itu teman-teman, kalau teman-teman pengen healing tuh nggak perlu yang mahal-mahal ya Pak ya. Yang Betul. penting bagaimana sanggup dan mampu aja ya Pak ya. Cocok lah sama kita, Jadi yang, keadaan kita. kan ada yang terlalu memaksakan healing sehingga nanti malah bukannya healing malah nambah masalah nih, Pak, uangnya Healing nanti missingnya uang lagi. habis gitu. Jadi nggak boleh ya teman-teman, semampunya saja. Iya. Nah, tapi nih Pak, ada beberapa anak-anak yang seperti yang Bapak bilang tadi yang sekarang tuh mulai menjauh nih Pak dari lingkungan sosialnya. Mungkin salah satunya kayak ya tiap hari tuh healing terus Pak, sehingga dia kayak menjauh dari lingkungan sosialnya gitu Pak. Sehingga kayak kadang-kadang ada teman juga di masjid yang seperti kayak selesai kuliah itu Pak langsung keluar, nggak tahu ngapa-ngapain, di chat juga nggak bisa, dia nggak bisa. Nah, ini apakah healing seperti dia itu diilhami atau enggak Pak dalam dunia psikologis itu Pak? Itu healing atau apa ya? Menghilang. Atau hilang kan? Hilang mungkin ya Pak. Mungkin harus ditanya ya. Jadi sebenarnya kita yang ada dalam posisi lebih aware ketika melihat situasi seperti itu, ada baiknya kita mencoba berkomunikasi lah, mencoba bertanya gitu. Karena kita yang misalnya diberi anugerah lebih kuat gitu ya secara mental misalnya, mau tidak mau tuh harus punya awareness menolong orang-orang di sekitar kita yang memang kelihatannya gitu ya butuh bantuan. Walaupun kita tanya dulu kenapa gitu kan, jangan-jangan dia nggak betah nih kuliah di sini, itu kan beda lagi ya. Bisa jadi ya. Jadi di cross check, tapi memang benar kita harus membudayakan perhatian pada situasi-situasi seperti itu, bukan kepo ya. Beda halnya dengan kepo kali ya. Kalau kepo Pak, kan kayak pengen tahu aja. Kalau ini enggak, kamu melihat temennya ini kok nggak kuliah misalnya gitu, itu boleh kita tanya kenapa gitu. Kalau saya di kelas, kebetulan saya ngajar ya sehari-hari tuh, misalnya kalau ada ini lagi absen nih, kemana, sakit Pak, saya suka tanya pertanyaan lanjutan tuh, sakit apa? Aduh, luar biasa, enak sekali ya Pak belajar sama Bapak. Rata-rata jawaban anak-anak nggak tahu Pak. Loh, saya bilang ya kamu tanya dong dia sakit apa gitu, bukan saya yang nanya ya. Kan dia bilangnya ke temennya tuh. Jadi kita biasakan nggak berhenti di satu informasi tertentu. Apalagi kalau jarang ya, misalnya ekstrim, ada si A nih biasanya aktif, ceria, terus tiba-tiba murung gitu ya Pak. Nah itu bagi kita yang aware tuh, coba ditanya kenapa. Mungkin ada hal-hal tertentu masih boleh, syukur-syukur halnya tuh nggak serius. Tapi kalau ketemu hal-hal yang serius kan kita bisa menolong dia, membantu dia mengarahkan pada sisi-sisi tertentu lah. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan lah ya, karena banyak kejadiannya ya. Iya Pak, banyak banget kejadiannya. Sampai akhirnya bunuh diri juga ada gitu ya. Mungkin kita bisa pernah dengar headline beberapa kali ya. Iya, Pak. Ketahuan masalahnya, ternyata tiba-tiba bunuh diri. Gitu. Nah, berarti healing ini ada kaitan eratnya juga sama mental health ya Pak ya? Ya, sebagian sih saya lihat trennya ya berkaitan sama mental health gitu ya. Gitu. Makanya ada orang yang nabung buat healing. Ya sebenarnya mungkin liburan ya. Liburan juga memang bagian dari, kan vacation, recreation itu bagian dari kita melepaskan diri dari rutinitas. Walaupun nggak tiap hari kita liburan kan, boleh. Asal diatur. Kalau mahasiswa kan udah jelas sih liburannya ya. Kuliah berapa? Hanya 4 bulan kan? 4 bulan Pak. 4 bulan tuh. Setahun berapa? 12 bulan. Per semester 4 bulan, berarti masih ada 4 bulan lagi buat liburan. Serius, di kelas saya suka bilang gitu, kamu itu waktu liburan tuh sangat banyak. Jadi kepadatan organisasi pun biasanya nggak full 365 hari kan, enggak kan. Bahkan nih kalau kamu inget-inget di kuliah, jadi kuliah ngomong karena mungkin mahasiswanya karena beban kuliah Pak. Kuliah aja kita boleh loh 4 kali kan. Oh iya, nggak boleh Pak. Ya kan? 3 kali ada kesempatan masuk Pak. Nah itu bisa dimanfaatkan. Tapi memang harus disadari konsekuensinya. Gitu. Oke Pak, kemudian nih Pak, bagaimana seorang Pak Royan melihat
kondisi mental sekarang anak muda, Pak? Yang ya mungkin sedikit dikatakan udah di Indonesia ini krisis kesehatan mental ya, Pak ya. Termasuk mungkin healing-healing tadi itu juga muncul di sana Iya, ya, iya. Pak. Kalau ngomongin krisis tuh banyak perspektifnya. Misalnya Indonesia krisis kesehatan mental karena kekurangan psikolog. Itu jadi bikin krisis. Tapi bagi saya sih, saya berusaha positif ini aja ya, positif thinking Positive aja thinking ya. ya, Pak, Jadi ya. satu itu tadi, ketika ada fenomena viral misalnya terkait healing, itu berarti kesadaran orang tentang kebutuhan kesehatan mental itu ada. Dan itu yang paling penting. Karena kan orang menyadari dirinya problem, itu kunci dia sembuh dari kondisi kesehatan mental tertentu yang mengganggu. Saya sih ngelihatnya dari sudut pandang itu. Hanya memang harus lebih fokus itu bagaimana cara healingnya itu. Kadang-kadang sekarang ada yang istilahnya self diagnosis tuh. Iya, Pak, yang Ada ya? mendiagnosa dirinya sendiri, Pak. Oh, stres. Wah, saya ternyata depresi. Hanya gara-gara lihat video TikTok misalnya. Pernah dengar ya yang ciri-ciri depresi? Iya, ada, Pak. Ada kan ya? Boleh jadi itu memang benar. Cuman kan tidak serta-merta langsung seperti itu. Jadi ketika kamu merasa tertekan, yang paling penting adalah sharing dulu. Jadi kita punya social support di situ. Social support tuh nggak jauh-jauh lah, keluarga. Kalau nggak keluarga, misalnya karena anak rantau ya satu kosannya, Iya. atau siapapun yang jadi inner circle gitu istilahnya. Iya. Inner circle anak-anak itu yang jadi dua sisi sih ya. Yang pertama, fenomena healing ini mengindikasikan betapa meningkatnya kesadaran orang, terutama generasi saat ini, terhadap kebutuhan kesehatan mental. Hanya memang catatannya adalah ya jangan malu-malu untuk menghubungi orang-orang yang memang profesional gitu ya, agar tidak jadi self diagnosis merasa depresi padahal hanya tertekan ya. Ya karena kan sedih itu normal ya. Misalnya saya pernah kehilangan orang tua terus sedih. Sedih. Iya, memang begitu kan. Cuman sedihnya nggak 2 bulan, 3 bulan. Nah kalau udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kemudian menjadi persoalan yang membuat nggak bisa ngajar, nggak bisa kerja, atau mahasiswa nggak bisa kuliah. Nah itu. Jadi healing di satu sisi sekali lagi adalah fenomena kesadaran banget gitu ya pada generasi saat ini. Namun di sisi lain jangan sampai dipersepsi jadi hanya jalan-jalan saja, karena healing juga datangnya dari diri bisa. Kemudian ya tadi kalau memang sudah sangat berat, ayo ketemu psikolog, ketemu psikiater atau konselor. Kalau belum mau ke sana ya bergabunglah terkoneksilah gitu dengan teman-teman terdekat, bercerita, sharing, jangan malu-malu gitu. Iya, jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi nggak perlu ada yang ditakutin. Kita tuh harus aware juga terhadap diri kita sendiri ya, Pak ya. Jadi nggak perlu kalau nanti teman-teman punya masalah, mulailah cerita sama orang yang kita percaya ya, Pak ya. Nah, mungkin ini Pak, Bapak punya pesan nggak sih Pak buat sahabat Dimas di rumah yang di luar sana gitu Pak, tentang fenomena healing ini, atau pengen pesan yang Bapak sampaikan kepada mereka? Pesan moral. Boleh banget Pak. Apa ya? Ya yang paling penting itu kita itu punya fisik, punya psikis, harus dijaga dua-duanya. Kita tuh sakit tidak hanya batuk pilek aja, tapi mungkin kita juga bisa saja mengalami sedih, galau berkepanjangan. Galau ya. Nah, itu jangan takut gitu ya. Jangan takut, dan itu bisa sembuh, bisa normal seperti sedia kala dengan dengan membangun awareness tadi. Jadi kita harus tahu kesehatan mental itu apa sih, jangan salah kaprah ya. Karena ada yang salah kaprah kan. Benar Pak. Kesehatan mental itu, wah ini gara-gara kita berdosa misalnya. tapi masih ada yang begitu. Masih Pak. Jangan terlalu bergeser ke arah yang tidak baik ya. Jadi edukasi juga jalan ya. Walaupun sekarang informasi banyak banget lah ya. Berserakan ya Pak. Dicek informasi itu ya, ketemu bersosialisasi penting. Jangan sampai nggak punya teman. Ya punya teman satu nggak apa-apa lah ya. Kan ada mungkin orang-orang yang tidak bisa punya teman banyak, tapi tetap terkoneksi secara sosial agar ada persoalan apa bisa dibantu lah, walaupun nggak bisa ditolong langsung, tapi bisa dibantu untuk mengatasi dengan cara-cara yang paling ringan gitu.
Nah, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya fenomena healing itu bisa dilihat kalau satu hal di mana ini udah adanya kesadaran ya Pak Betul, ya. betul. Kesadaran anak muda sekarang tentang kesehatan mental. Tapi teman-teman juga nggak boleh nih kalau healing itu ya jalan-jalan, makan seperti yang tadi. Bukannya malah healing jadi Ya. missing jadinya Pak ya. Missing link, missing link. Jadi itu teman-teman di rumah ya. Jadi sudah terjawab semuanya kalau teman-teman itu ya. Jadi nggak ada lagi yang salah kaprah tentang fenomena healing ini teman-teman. Lakukan apapun yang membuat kita senang dan mampu. Sebenarnya itulah yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Iya, betul. Nah sebenarnya terima kasih banyak nih kepada Oke, Bapak ya Pak. sama-sama. Udah datang di sela-sela kesibukannya sebagai seorang Iya. pengajar. Udah mau berbagi dengan sahabat Dimas di rumah Sama-sama. tentang fenomena healing ini Pak. Jadi insya Allah nih teman-teman di rumah nggak salah kaprah lagi nih Pak tentang healing. Jadi setelah ini diubah ya teman-teman, healing itu nggak soal jalan-jalan, soal ini. Dan kita mulai dari sekarang dulu harus aware ya Pak ya, harus berani bercerita kepada teman kita. Karena kalau kita pendam sendiri juga nantinya takutnya gak bagus juga ya Pak ya. Nah, ini tuh ya teman-teman, dan aku juga nggak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk selalu like, subscribe, and comment channel kita. Dan apa yang sudah dibilang Pak Royan tadi, jangan cuma didengarkan saja tapi langsung dipraktekin teman-teman. Terima kasih banyak ya Bapak. Semoga bermanfaat ya. Udah mau mampir di podcast kita Bapak. Udah. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktu. Ya Pak. Santai. Iya. Akhirnya saya Dimas Khairullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you di episode selanjutnya.